Aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang begitu sempurna, dahsyat dan ajaib perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hari ini Tuhan kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian sembah kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir atas setiap kami, Engkau memenuhi setiap kami, bahkan Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan kesanggupan, dan Tuhan terus menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kami yang mungkin hari ini datang dengan berbeban berat. Kami percaya di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan saat kami mau menemui Tuhan, Tuhan Engkau menyatakannya di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tos dua tangan ke kanan kirinya Bapak Ibu. Katakan hari ini kamu dahsyat banget ya. Kanan kiri depan belakang Bapak Ibu ya. Pastikan semuanya kena tos. Hari ini kamu dahsyat banget ya. Kita semua adalah orang-orang yang dahsyat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi bawa pujian kita di hadapan. Boleh sambil langkah kanan kiri ya Bapak Ibu. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di
yang berkuasa atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih colek lagi kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita. Ya, atau enggak tepok ya, jangan dicolek, ditepok ya. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Ya, kita mau lebih lagi nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Biar setiap kuasanya Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Boleh sambil langkah kanan kiri Bapak Ibu. Ya. Kita mau nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus jawaban. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti. Berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Kau Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang berkuasa penuh atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami datang dan kami menyatakan bahwa Tuhan, Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Lebih lagi kita mau nyatakan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap kerinduan kami. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Engkaulah kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah kebanggaanku, Kau penyelamat kami yang hidup.
Ibu sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan dengan penuh iman, Engkau Tuhan yang berkuasa dan perbuatan-Mu heran atas hidup kami ya Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Sungguh Kau Allah yang dahsyat. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Tuhan bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh tahu bahwa Tuhan adalah Raja di atas segalanya. Engkau yang bertata atas hidup kami. Engkau yang mengatur segala jalan hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kami ya Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di atas segala sesuatu kami harus belajar untuk kami terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa fokus apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pastikan bahwa kami adalah orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami pastikan kalau kami terus merambatkan akar-akar kami ke aliran air yang terus mengalir, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Supaya hidup kami terus berbuah, hidup kami terus memancarkan kasih Kristus, dan kami jadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu.
Ya, tema kita adalah no excuses. Ya, gitu benar ya? Excuses. Nah, ayo sama-sama, biar kita sama-sama belajar. No excuses. Sekali lagi, 1, 2, 3. No excuses ya. Jangan mencari alasan. Dari mana? Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, saya minta tolong dikeluarkan PPT saya. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena di sini ya Yosua ketika dia ditunjuk untuk dia harus bersiap menyeberangi sungai Yordan, ini sangat berbeda sekali ketika Musa ditunjuk untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, kalau Bapak Ibu baca ya saat itu Musa bilang, saya ini apa? Saya ini siapa? Gitu kan? Dia bilang mulut saya ini peta gitu loh. Saya nggak bisa bicara Tuhan. Sampai Tuhan bilang saya akan kirim kepadamu yaitu Harun untuk dia menemani kamu menghadap ke Raja Firaun. Tapi Yosua dia nggak ada bilang, Tuhan saya ini siapa? Saya ini cuman hamba Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa. Nggak ada loh. Jadi waktu dibilang bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, itu Yosua langsung katakan, yes, oke Tuhan. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, makanya saya berpikir, kenapa harus Yosua Tuhan? Kenapa Yosua yang Tuhan tunjuk untuk menggantikan Musa? Nah, dalam Bilangan 27 ayat 18 sampai 20, ternyata Tuhan pernah berfirman seperti ini. Next berikutnya ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah dia berdiri depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk mengambil Yosua. Kenapa harus Yosua yang dipilih? Karena Yosua itu adalah seseorang yang penuh dengan roh. Ya, ini sungguh luar biasa. Roh ini bukan roh ketakutan, bukan roh kebencian, bukan roh yang bukan daripada Tuhan. Tapi ini dipastikan adalah roh Tuhan sendiri. Bagaimana seseorang bisa penuh dengan roh kalau dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, saya kemarin saat leaders meeting, saya cerita sama beberapa leaders, oleh seluruh leaders yang hadir hari itu ya. Kalau Tuhan izinkan tahun depan ada sebuah event yang akan kita jalani dengan sebuah komunitas yang sungguh luar biasa. Karena komunitasnya sungguh sangat terkenal sekali gitu loh. Saya bilang kita ini, kabar baik ini dibandingkan dengan mereka, kita itu gak ada apa-apanya. Walaupun kita punya pasukan Gideon yang jumlahnya lumayan besar gitu ya, sekarang jumlahnya 50 ya, itu gak sebanding dengan mereka punya kekuatan doa, mereka punya jam doa, mereka punya spirit di dalam Tuhan, mereka punya iman, itu gak ada apa-apanya. Jadi saya melihat begini, kalau Tuhan izinkan tahun depan kita bisa berkolaborasi dengan komunitas ini untuk mengadakan sebuah event, berarti Tuhan mau angkat kita, mau upgrade kita ya, seluruh leader dan panitia yang terlibat nanti untuk kita sama-sama memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Untuk kita punya kepenuhan roh seperti Yosua punya kepenuhan roh di dalam Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Ya, saya menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa.
kita ini nothing. Tapi kita bisa menjadi sesuatu yang something itu ya, menjadi sesuatu yang berarti itu karena Tuhan. Kalau kita bisa ada sekolah, kalau bisa kita melebarkan pelayanan ini sampai kita punya, sampai kita bisa sewa 3 ruko, ini semua karena Tuhan. Kalau saya kita tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh nggak seperti orang-orang yang hebat-hebat di luar sana. Tapi kenapa Tuhan pakai kita? Saya percaya karena ada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur kita punya gembala ya. Itu orang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Biasanya ya kalau ada apa-apa ya Tuhan tuh pasti kasih tahu dulu ke Pak Tamto. Ya dia info, Tuhan tuh ngomong gitu loh. Ya ini seperti ini yang akan terjadi di depan. Ya kamu harus berjuang, kamu harus seperti ini, kamu harus ini. Itu Tuhan kuatkan. Ya, nah saya bersyukur kenapa? Kalau kita punya orang-orang yang penuh dengan roh, kita punya pelayan-pelayan yang penuh dengan roh, maka segala hal yang terjadi atas pelayanan kabar baik ini semua akan jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika Tuhan bilang bersiaplah sekarang, hai pelayan-pelayan Tuhan di kabar baik, kita dengan serta-merta bisa bilang, yes Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu hal pertama. Kenapa yang dipilih Yosua? Lalu yang kedua adalah dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 3 dan ayat 23 dikatakan demikian. Berkatalah dia kepada mereka, ini Musa ngomong kepada bangsanya. Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak bisa kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Nah perhatikan, Musa bilang, Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan membawa orang Israel ini ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan aku akan menyertai engkau. Jadi hal yang kedua, kenapa Yosua yang dipilih? Karena memang Yosua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yosua memang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Yosua memang sudah panggilannya untuk dia membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita melayani, untuk kita membawa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa membawa kabar baik ini di tengah-tengah apa yang sedang kita jalani, entah itu dalam lingkungan kita, entah itu di pekerjaan kita. Yuk kita mau menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan, Tuhan bilang juga bahwa Tuhan akan menyertai. Jadi gak mungkin Tuhan menetapkan kita ada di keluarga ini tanpa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak mungkin izinkan ya kita memiliki sejumlah anak kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tuhan tidak akan izinkan kita ada di pekerjaan ini kalau Tuhan tidak menyertai kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menetapkan kita ada di gereja kabar baik ini, Tuhan tetapkan kita sebagai, ya mungkin kita orang menganggap kita, ya kamu cuman asyir, kamu cuman singer, ya kamu cuman pengurus biasa. Itu sudah ketetapan Tuhan. Ya, itu sudah pilihan Tuhan. Ya, ketika Tuhan memilih kita, apa respon kita? Apakah kita mau menguatkan dan meneguhkan hati kita? Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, saya mau kasih beberapa hal ya. Sebenarnya Yosua bisa punya banyak alasan untuk dia menolak panggilan ini. Untuk dia menolak ketetapan ini. Dia punya banyak alasan untuk dia bilang, tidak Tuhan, jangan saya Tuhan, pilihlah Kaleb. Ada Kaleb kan? Dan Kaleb itu dipercaya usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan Yosua. Mungkin mereka selisih sekitar 2 sampai dengan 5 tahun. Ya, Kaleb lebih tua, Yosua lebih muda sedikit. Jadi sebenarnya di samping Yosua itu ada Kaleb.
Tapi kenapa Yosua yang dipilih bukan Kaleb? Jadi Yosua punya banyak alasan untuk dia bilang, jangan saya Tuhan. Ya. Nah, alasan pertama yang saya mau sampaikan adalah Yosua bisa bilang begini. Musa itu nabi yang hebat. Dia luar biasa ya. Dalam Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 boleh dikeluarkan Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Ya, dikatakan demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ya, sebenarnya Yosua bisa menjadi kecut hatinya dan tawar. Kenapa? Karena dia mengatakan nabi yang luar biasa hebatnya. Sampai Alkitab mencatat tidak ada lagi nabi yang seperti Musa. Tidak ada lagi mujizat besar yang akan dibuat seperti Musa. Tidak ada lagi perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang hebat yang dilakukan seperti Musa. Ini Alkitab mencatat dan firman Tuhan mencatat seperti itu. Saya bayangkan Yosua itu hanya seorang abdi. Yosua itu hanya seorang hamba. Dia itu hanya orang suruhan Musa yang ada di sampingnya Musa. Dan dia harus menggantikan seorang nabi besar yang spektakuler. Yang sangat terkenal dari segala zaman dan abad. Ya, itu udah pasti gemeteran. Udah pasti ketar-ketir. Ya, hatinya pasti tawar. Saya bayangkan gitu ya, kalau misalnya seorang siapa di sini ya, Hendra misalnya ya, harus menggantikan seorang menteri pendidikan. Bagaimana? Ya, good, ya, ketar-ketir nggak? Ya, atau dari kita misalnya siapa nih Pak Eka harus menjadi direktur dari sebuah BUMN Pertamina misalnya. Gimana? Kita dapat Pertamax gratis katanya. Amin. Gitu ya. Ya, orang yang hebat, orang yang luar biasa digantikan oleh orang yang biasa-biasa saja. Itu pasti ada banyak alasan buat Yosua bilang, "No Tuhan, jangan saya. Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa Tuhan dibandingkan Musa yang spektakuler dan hebat luar biasa itu." Ya, jadi sebenarnya Yosua punya alasan. Karena Yosua mengatakan Musa nabi yang sangat hebat itu. Lalu yang kedua, Yosua juga punya alasan untuk bilang, "Tidak Tuhan." Kenapa? Karena bangsa Kanaan yang akan mereka masukin itu perawakannya besar-besar. Ya, dan mereka lebih kuat daripada bangsa Israel. Waktu Yosua dan Kaleb disuruh memata-matai negeri Kanaan itu ya. Dari 12 orang pengintai, 10 itu bilang jangan. Kita bisa mati di sana. Mereka itu pemakan manusia. Ya, mereka itu besar-besar. Hanya untuk menggambarkan bahwa bangsanya itu begitu besar, begitu kuat, ya, begitu luar biasa gitu ya. Sampai 10 orang pengintai itu langsung kicep. Tahu kan kicep ya? Tidak bisa berkata, speechless gitu bahasa kerennya. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena bangsa yang mereka masuki, tanah yang mereka masuki, bangsa yang sangat besar dan sangat kuat. Tapi Yosua dan Kaleb tidak melihat dari sisi itu. Dia melihat dari hal yang lain. Dia melihat bahwa tanah itu penuh dengan berkat, penuh dengan susu, penuh dengan madu, penuh dengan kekayaan. Dia membayangkan kalau bangsa Israel tinggal di sini, kita nggak perlu lagi makan roti bretok itu ya. Yang 40 tahun mereka sudah makan dengan rasa yang luar biasa. Mereka bisa mencicipi hal-hal yang lain. Mereka bisa minum madu yang sungguh segar, yang menyehatkan buat mereka. Mereka tidak perlu mengembara karena tanah itu begitu menjanjikan.
buat Yosua dan buat Kaleb. Mereka bisa melihat dari sisi yang sangat berbeda sekali. Dan ini yang mereka lemparkan kepada bangsa Israel. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Ya, jadi alasan ini bisa dipakai buat Yosua sebenarnya. Dia bisa bilang, oh kalau saya masuk ke sana saya mungkin udah mati duluan. Apalagi saya harus mimpin bangsa itu. Saya bisa kehilangan nyawa saya. Ya, tapi Yosua tidak. Ya, dia walaupun dia tahu musuh yang besar itu ada di depan, tapi dia ingat bahwa ketika Tuhan menunjuk dia, Tuhan memimpin, maksudnya Tuhan menetapkan Yosua sebagai pengganti dari Musa. Tuhan juga bilang, aku menyertai engkau. Engkau hanya perlu menguatkan dan meneguhkan hatimu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena memang usia Yosua sudah tua. Saat mereka memata-matai, ya, dalam Ulangan Yosua 14 ayat 10 itu dikatakan bahwa Kaleb usianya itu sudah 85 tahun saat itu. Jadi waktu mereka ada di Kades Barnea untuk mereka pergi memata-matai tanah Kanaan, usia Kaleb kurang lebih sekitar 40 tahun. Jadi waktu mereka sudah sampai di tanah Kanaan itu, usia Yosua diperkirakan sekitar 80 tahun. Karena usia Yosua lebih muda sedikit daripada usia Kaleb. Jadi usia Yosua sudah tua. Kalau misalnya Tuhan menunjuk Yosua, Yosua punya alasan. Kenapa enggak pilih panglima-panglima perang saya? Kenapa enggak pilih orang-orang muda dari barisan tentara Israel? Di mana mereka usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan saya. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya. Saya sudah kakek-kakek. Ya, kekuatan saya sudah lemah. Tapi kenapa Tuhan pilih saya gitu. Dia bisa pakai excuses ini loh. Dia bisa pakai alasan ini untuk dia menolak panggilan itu. Tapi Yosua tidak melakukan seperti itu. Lalu alasan yang berikutnya lagi adalah dikatakan bahwa sungai Yordan itu sangat deras airnya. Lalu sebelum sampai situ saya juga mau ngasih tahu bahwa bangsa yang Yosua pilih ini, bangsa yang Yosua pimpin ini bukan bangsa yang dalam tanda petik orangnya taat-taat. Ya, kenapa? Kan dalam Ulangan 9 ayat 6b dikatakan Tuhan bilang begini, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki. Ya, Ulangan 9 ayat 6b dikatakan, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan loh, Tuhan tuh ngomong begitu kepada bangsa Israel. Mau tunjukin betapa tegar tengkuknya bangsa ini. Ya, mereka susah banget diatur. Dikasih taunya susah. Diomonginya susah. Untuk belajar taat susah. Ya, makanya Tuhan bilang, bukan karena kamu sudah berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarmu, lalu engkau bisa menduduki tanah itu, bukan. Itu bukan karena pekerjaanmu, itu karena Tuhan Allahmu. Ya, Dia yang menduduki. Karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, yang seharusnya engkau tidak mendapatkan tanah perjanjian ini hanya karena Israel adalah bangsa yang diurapi Tuhan. Bangsa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan, untuk mereka ada di negeri itu. Jadi Tuhan tempatkan mereka ada di situ. Dan Yosua sadar enggak bahwa bangsa yang dipimpinnya ada bangsa yang tegak tengkuk? Sadar, dia sadar banget. Dia itu kan dia bisa bikin alasan Tuhan. Bangsa yang aku pimpin ini bangsa yang tegar tengkuk. Usiaku sudah tua. Apakah mereka mau turut sama aku? Apakah aku sanggup untuk bisa berkoar-koar seperti Musa memerintah bangsa Israel? Itu alasan yang bisa dibuat oleh Yosua. Tapi Yosua tidak pakai alasan itu. Dan waktu Tuhan bilang untuk menyeberangi sungai Yordan, kan Tuhan bilang kan, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa itu. Ya.
Jadi Yordan itu, sungai Yordan itu ya, dalam bahasa aslinya itu adalah Yarat. Dalam bahasa Inggrisnya itu descent, yang artinya turun. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang sungai Yordan itu adalah sungai yang paling curam keturunannya. Jadi kalau sungai-sungai biasa mungkin hanya turun berapa meter doang gitu ya. Atau beberapa senti doang gitu ya. Tapi kalau sungai Yordan itu bisa turun sampai dengan 15 kaki. Kurang lebih kedalamannya sampai 4,5 meter. Apakah ada manusia yang tingginya lebih daripada 4,5 meter? Hah? Bangsa Enak aja tingginya cuma 2 meter sekian. Gitu loh. Ya. Enggak ada yang tingginya lebih daripada 4,5 meter. Dan saat itu sungai itu lagi sangat deras arusnya karena mau menuju musim menuai. Kalau mau menuju musim menuai, memang sungai itu akan sangat deras arusnya untuk apa? Untuk membanjiri sekitarnya supaya sekitarnya itu betul-betul menjadi tanah yang subur. Karena mereka mau menuai. Jadi bisa dibayangkan arusnya deras lalu kedalamannya sangat dalam sekali. Yosua bisa bilang begini, Tuhan, apakah aku tidak dikasih tongkat seperti Musa? Gitu kan? Musa aja dikasih tongkat loh untuk dia bisa mengacungkan tongkatnya ke Laut Teberau dan Laut Teberau itu baru terbelah dua. Tapi Tuhan suruh aku menyeberangi tanpa ada apa-apa. Aku cuma disuruh menginjakan kaki. Berarti Yosua itu dipertaruhkan imannya ketika dia harus menyeberangi sungai Yordan. Bayangkan 4,5 meter. Dan dia harus menuruni sungai Yordan itu 4,5 meter. Tenggelamlah dia bersama dengan bangsanya. Kalau dia gak punya iman yang kuat. Jadi Yosua bisa bilang, aduh Tuhan, saya gak punya iman sebesar Musa. Saya gak punya tongkat seperti Musa. Bisa loh dia ngomong seperti itu loh. Tapi dia tidak memberikan alasan. Dia malah memberikan perintah-perintah percis seperti, nanti kalau Bapak Ibu baca ya, percis seperti yang Tuhan suruh. Dia perintahkan ya, imam-imam dia tata, dia atur untuk mengangkut tabut perjanjian. Dan imam-imam itu disuruh oleh Yosua untuk berjalan lebih dahulu. Karena dia tahu orang-orang Lewi ini adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tabut perjanjian yang mereka bawa itu melambang kehadiran daripada Tuhan. Dan ketika mereka melangkahkan kaki itu, sungai itu langsung, bilangnya apa tuh? Tersibak. Ya, bahasanya tersibak. Bayangkan. Dan itu tersibaknya gak cuma sebentar loh. Sampai musim menuai. Nanti kalau Bapak Ibu baca deh. Sampai musim menuai. Sedemikian dahsyat kekuatan iman dari Yosua. Sehingga membuat jalan menyeberang sungai Yordan itu sampai musim menuai. Yosua punya banyak alasan untuk menolak. Tapi Yosua tidak pernah menolak. Nah, saya kasih sebuah kata-kata. Andai Yosua memberikan banyak alasan, maka bangsa Israel tidak akan pernah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Betul? Andai Yosua memberikan banyak alasan, bangsa Israel tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi keberhasilan dan alasan itu tidak bisa berjalan bersama. Kalau kita mau berhasil, jangan kasih alasan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau hidup mau berhasil, keluargamu mau berhasil, lakukan. Ya, sama dengan hari ini Tuhan menguji saya. Apakah saya mau tetap mengucap syukur dalam segala keadaan? Ada banyak alasan buat saya dong. Ya Tuhan, kok Tuhan begitu sih sama kami? Kok tega sih perjuangan aku selama setahun hilang begitu aja? Berarti kan saya harus mulai lagi dari nol dong Tuhan. Untuk tahun 2026 dong. Gitu kan? Saya bisa punya banyak alasan untuk saya bilang Tuhan,
Kenapa begini? Tapi kan Tuhan ajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu maksudnya apa? Ya sukacita, ya duka cita. Gitu. Ya mengucap syukur aja. Dan saya percaya karena saya lihat ya ada seorang hamba Tuhan bernubuat kepada kami, dia lihat bilang begini kepada kami berdua ya. Dia bilang kita itu lagi bersujud di depan pintu yang sudah terbuka. Gitu. Jadi kita sudah lewatin pintu itu gitu ya. Ada pintu, lalu kemudian kita di depan pintu itu dan kita bersujud menyembah Tuhan. Dan di depan sana masih banyak pintu-pintu lain yang Tuhan sudah bukakan. Untuk alasan apa saya harus membuat alasan sedih, marah, kecewa. Kalau saya lihat ke belakang ya, sudah banyak hal yang Tuhan bukakan untuk pelayanan kabar baik ini. Amin. Demikian juga dalam hidup kita. Untuk alasan apa kita harus sedih dengan keluarga kita? Kita harus kecewa dengan keluarga kita. Kalau kita lihat ke belakang, hey Tuhan udah menyertai kamu loh. Berkat Tuhan gak pernah habis loh dalam hidupmu. Ya. Untuk alasan apa kita harus berdiam dan stuck di sini? Kalau kita bisa melangkah untuk meraih keberhasilan dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan banyak alasan. Jangan cari alasan. Ya. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan tetapkan, yuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan izinkan. Ya, ada kendala, ada kerikil, ada badai, ya, ada tsunami dalam keluarga kita, pekerjaan kita. Ya tapi kita harus melangkah dong. Kalau kita nggak melangkah, ya kita akan terus nginjek kerikilnya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Kalau kita mau ke seberang ada kerikil, kerikilnya harus diapain Ibu? Dilewatin. Kalau kita cuma diam di situ bagaimana kita sampai ke seberang? Walaupun kita tahu kerikil itu menyakitkan tetap harus menyeberang. Kan begitu kan? Tidak ada alasan untuk kita diam dan stuck, tidak lakukan apapun untuk Tuhan. Ya, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu berhasil dalam Tuhan. Hidup menjadi berkat buat orang lain. Ketika engkau menderita dalam Tuhan, Tuhan tuh gak tinggal diam loh. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat dalam Tuhan, semua jerih payahmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saya merasakan hal itu Bapak dan Ibu. Saya bersyukur kita sudah melayani sekian tahun di dalam gereja ini. Bahkan juga dalam komunitas-komunitas yang lain. Kenapa? Karena saya melihat hasilnya. Saya melihat anak-anak diberkati Tuhan. Ya. Saya melihat kami yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan kasih kepintaran buat anak-anak kami. Itu dari mana kalau bukan dari Tuhan? Itu dari mana kalau bukan dari hasil Tuhan tuh melihat jerih payah kami dalam Tuhan. Itu, saya pernah bilang sama anak-anak, jangan kamu memegahkan diri di atas kesuksesan yang kamu miliki sekarang. Kenapa? Kamu harus lihat. Kamu bisa sukses, kamu bisa lulus, kamu bisa kuliah. Itu karena orang tuamu. Ada orang tua yang berdoa. Ada orang tua yang berjerih payah. Ada orang tua yang menabur air mata. Untuk anak-anaknya berhasil dalam Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Jadi jangan kasih alasan. Jangan cari alasan. Supaya kita bisa sukses. Ya, ada sebuah tayangan tadi saya diizin sama suami saya. Apakah saya boleh menayangkan ini? Ya, ini seorang motivator, ya, Mary Riana. Dia sampaikan beberapa kata-kata yang menguatkan, ya. Jadi saya mau kita nonton dulu sebentar beberapa saat ini. Silakan.
Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target saya enaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Luar biasa ya. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita angkat pujian tadi. Tidak ada alasan lagi ya. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Berhasil atau tidaknya semua di tangan kita. Kalau kita mau jadi orang-orang yang berhasil diberkati Tuhan, tidak ada alasan. Jangan pernah menyerah. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau katakan kami terhubung dengan Tuhan. Supaya roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Dan kami tidak akan ada alasan lagi untuk kami menolak setiap panggilan. Ketetapan apapun yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami. Kami mau bergerak bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya. Kita katakan lagu ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasar
kami Tuhan, jemaat-jemaat. Kami rindu hidup kami terhubung dengan Tuhan. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami terus menyala-nyala untuk kami melakukan bagian kami yang terbaik di dalam Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua dalam rencana Tuhan yang sangat indah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Kami mau menanggalkan segala sesuatu yang mungkin membuat kami terganggu, yang membuat kami tidak dekat dengan Tuhan, yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua Bapa. Kami mau hidup kami itu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan Roh seperti Yosua dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa dengan tegas, dia bisa berkata, yes Tuhan, pakai hidup saya Tuhan untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Demikian dengan kami Tuhan. Kami tahu kami ada dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam gereja ini. Karena Tuhan mau ada satu rencana khusus, ada perbuatan baik yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kami, untuk kami lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak akan membuat banyak alasan di hadapan Tuhan, untuk aku bisa berhasil dan meraih setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mulai hari ini membuat alasan-alasan. Sehingga di akhir tahun ini Bapa, kami bisa meraih setiap janji-janji Tuhan. Setiap berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita akan teruskan dengan perjamuan kudus. Silakan duduk saudara. Kita dalam doa, saya jemput pelayan perjamuan. Pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami ada di onsite maupun kami sedang beribadah melalui YouTube channel GPI Kabar Baik. Tuhan, makasih Engkau mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan ini, untuk mengingat karya-Mu, di mana Engkau mempersatukan kami dengan kuasa kebangkitan. Enggak mudah untuk kami berjalan, menerima semua misi yang ada, menyelesaikan setiap etape dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu ketika kuasa kebangkitan-Mu ada, maka kuasa kebangkitan-Mu yang akan mempermampukan kami. Karena itu Tuhan Yesus, untuk kami bertiga yang menjadi pelayan perjamuan-Mu saat ini, suci kuduskan kami bertiga, izinkan kami melayani-Mu Tuhan, melayani perjamuan-Mu. Ambil alih segala keberadaan diri kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Untuk setiap kami yang juga mengambil bagian dalam perjamuan ini, suci kuduskan Tuhan. Izinkan kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan saat ini Tuhan, Aku lepaskan kuasa-Mu bekerja atas hosti dan juga anggur ini. Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami, seperti pada Yosua, kami no excuses untuk berkata. Selalu kami akan berkata, kami siap lakukan semua misi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu.
Waktu jemput kita angkat, pasti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Segala kelemahan jasmani kami, Yehova Allah pulihkan, sembuhkan, sempurna. Kita angkat tangan mengucapkan syukur tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengucap syukur. Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Cara-Mu suci kuduskan kami. Tutup bungkus kami semua. Rapat sempurna tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Yesus. Syukur kami bagimu Tuhan. Dan menerima kuasa kebangkitan Kristus bersama dengan saya katakan amin. Jangan tetap berdiri, kita akan confess pengakuan iman versi singkat dari GBI. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih Om Tamto dan juga Tante Mari. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian di malam harinya hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat ada menara doa yang dilakukan
di rumah masing-masing dari jam 6 sampai jam 7 malam. Dan khusus hari Rabu menara doa dilakukan secara onsite di tempat ini jam setengah 8 malam. Kemudian di hari Sabtunya ada ibadah Sabtu Ceria dilakukan di tempat ini jam 4 sore. Dan untuk ibadah Sabtu Ceria online-nya juga ada di YouTube GBI Kabar Baik hari Sabtu jam 4 sore. Dan khusus bulan ini ada yang spesial di ibadah Sabtu Ceria, yaitu anak-anak Sabtu Ceria akan merayakan Natal tanggal 14 Desember. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia SC, boleh diajak atau dibawa anaknya untuk mengikuti Natal Sabtu Ceria hari Sabtu 14 Desember jam setengah 4 sore. Kalau biasanya kan ibadahnya jam 4 sore. Khusus Christmas ini, khusus Natal jam setengah 4 sore. Lalu di malam harinya kita ada ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 19.00 alias jam 7 malam di tempat ini. Lalu kemudian ada ibadah Shine Day School usia 1 sampai 2 tahun spesial diadakan di minggu depan tanggal 8 Desember jam 1 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra putri usia 1 sampai 2 tahun boleh banget mengikuti Baby Shine Day School ini minggu depan jam 1 siang. Lalu seperti biasanya ibadah minggu depan kita ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9, ibadah kedua ibadah youth jam 11, dan ibadah yang ketiga ibadah teens itu jam setengah 4 sore. Dan spesial lagi Bapak Ibu tanggal 22 Desember jeng 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 ya, kita akan mengadakan Natal. Ya, untuk ibadah Natal kita tahun ini spesial karena kita mengadakannya 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi dan ibadah kedua jam 1 siang. Karena ini dibagi 2 ibadah, jadi kami akan membuka link pendaftaran. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih mau ibadah 1 atau ibadah 2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika sudah memilih, sudah mengisi link, pastikan hadirnya juga sesuai sama apa yang sudah didaftar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau daftarnya di ibadah 1, nanti tanggal 22 Desembernya juga datangnya di ibadah 1. Jangan sampai Bapak Ibu udah daftar di ibadah 1 tapi hadirnya malah di ibadah yang kedua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan nanti pas waktu linknya sudah dibagikan, Bapak Ibu langsung segera mengisi. Lalu kemudian berkaitan dengan Natal, kemarin kan sudah dibuka pendaftaran Dudu dan hari ini terakhir. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi link, yang sudah kirim foto Dudu, pastikan hari ini menjadi hari terakhir untuk pembayarannya. Ya Bapak Ibu minta tolong, diharapkan, dimohon bantuannya untuk segera mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan di masing-masing grup. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian setelah ini kita akan ada perjamuan kasih, jadi ada berkat makan yang bisa kita sama-sama makan di bawah sambil CS ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita pulang kita juga akan memberikan persembahan nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bawa uang cash, boleh nanti ditransfer ke nomor rekening yang ada di sini, yang ada di layar kaca ya. Nah ini ya persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak membawa uang cash, boleh amplopnya ditinggalkan saja di atas kursi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau berdoa. Kita juga berdoa untuk ulang tahun ya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk sahabat, rekan, adik-adik kami yang terkasih yang berulang tahun di bulan November ini. Terima kasih untuk adik Matthew Nesali, saudara Vino, adik Marvel Vero Arianto, Bapak Sutamto Fajar, adik Filipi Eklesia Januar, Mikael Christopha, adik Arlen, Ibu Nova Yuliawati, Ibu Chun dan Ibu Notini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga Tuhan tambahkan kembali usia mereka dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Itu biarlah terus melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati apa yang sedang mereka kerjakan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh percaya bahwa berkat Allah terus melimpah atas kehidupan nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk
Untuk Ibu Dewi yang berulang tahun kemarin juga Tuhan, terima kasih Tuhan, kami perkatakan berkat yang sama itu juga terus melimpah atas kehidupan Ibu Dewi. Tuhan terus membuatnya naik dan tidak akan pernah turun. Sebagai ibu rumah tangga, dia terus memiliki hati ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, untuk sekolah yang ada dalam pelayanan di Kabar Baik ini Bapa. Tuhan memberkati. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Sungguh kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pelayanan ini Bapa. Engkau terus yang membuka jalan kepada jalan, membuka pintu kepada pintu. Sehingga setiap apa yang menjadi rencana dan visi Tuhan, itu bisa kami lakukan dan realisasikan dalam pelayanan Kabar Baik ini Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk pilkada yang sudah berlangsung kemarin. Terima kasih Tuhan. Semua berlangsung dalam damai, semua berlangsung dalam keamanan yang baik, sehingga kami bisa mengikuti pilkada itu dengan baik. Kami tetap menunggu hasil yang terbaik, sehingga kami percaya siapapun yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dari kota kami, Tuhan juga akan memberkati pemimpin tersebut dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kami yang membawa persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan umum yang kami berikan kepada gereja ini Bapa. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah apa yang kami tabur, apa yang sudah kami berikan dengan hati yang tulus, Tuhan akan kembalikan berlipat ganda. Terima kasih Bapa yang baik, dan nanti juga sebentar kami akan berfellowship. Tuhan juga menyertai fellowship kami. Dan sebelum kami pulang, kami mau akhiri dalam berkat. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, baik yang hadir dalam ibadah onsite maupun secara online, terimalah kasih sukacita damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimantarakan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milikku, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saudara. Ya.